A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 6 yang saya sayangi, kita pada pagi hari ini bisa bertatap virtual lagi seperti minggu kemarin. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa nanti yang kita terima, yang kita dapat membawa manfaat, membawa maslahah bagi kehidupan kita. Ila hadzini wala syafa'ati Rasulillah wa ala man salafus salih wa ala man mu'assis hadhil madrasah syailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Sehat? Semangat? Ya, harus sehat dan semangat. Walaupun kondisinya masih terbatas, masih PPKM, tapi bukan berarti kita tidak semangat dalam belajar. Ya. Baik. Pada kali ini saya akan mengambil materi pelajaran SKI, ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, pada materi pertama kita akan belajar Sunan Gresik. Ya. Jadi kita akan belajar Sunan Gresik atau namanya Maulana Malik Ibrahim. Ya, silahkan nanti dibuka di imteranya, masing-masing. Ada beberapa materi, ya, materi. Tentunya kalau materi sejarah kebudayaan Islam ini kan sebenarnya zaman baca saja sudah bisa dipahami. Maka pada kali ini saya tidak akan bercerita secara rinci tentang Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ya, semoga pada pembelajaran kali ini, pada video pembelajaran ini, kita bisa mengambil hikmah dari sufi-sufi Nusantara, dari para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ya. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya, bisa kita tirukan pada perilaku kita sehari-hari. Karena seperti hadis Rasulullah, al-kalimatul hikmah dhallatul mu'min, fahaitsu wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Carilah hikmah yang hilang. Jadi kita itu disuruh untuk mencari hikmah yang hilang, karena sejatinya hikmah itu adalah milik orang-orang Islam, milik orang-orang yang beriman. Termasuk kali ini kita akan menelusuri hikmah-hikmah apa saja yang ada pada tokoh sufi Nusantara, termasuk salah satunya adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Oke, sebelum masuk pada materi ini, nanti yang akan kita pelajari yang pertama, karena ini kita belajar sejarah, berarti kita mengingat-ingat peristiwa masa lalu. Ya, ada riwayat dan silsilah Sunan Maulana Malik Ibrahim.
ada perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah, kemudian meneladani kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan tugasnya nanti membaca, baik itu di LKS, di buku paket, atau di Imtera, itu nanti silahkan dicari-cari sendiri tentang riwayat hidup atau silsilah Maulana Malik Ibrahim. Oke, jadi nanti saya hanya menyampaikan ya beberapa poin saja ya, beberapa poin saja, yang lainnya silahkan dicari sendiri, dipelajari sendiri, karena sudah kelas 6 apalagi cuma pelajaran sejarah ya, saman baca berulang-ulang, yang tidak bisa nanti bisa saman tanyakan. Oke, ini ada riwayat hidup dan silsilah Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini kalau yang sudah pernah ziarah wali Jawa Timur atau Wali Songo, itu pasti pernah singgah ke makam Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik. Oke, kita akan langsung masuk pada meneladani kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi ini yang penting, nanti yang lain silahkan dibaca sendiri. Perjuangan Maulana Malik Ibrahim. Jadi salah satu cara yang digunakan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu dalam menyebarkan agama Islam itu melewati jalur perdagangan. Tapi jangan dibayangkan, berarti Maulana Malik Ibrahim itu ketika berdakwah itu karo bakulan sego pecel gitu Pak. Ya, bukan seperti itu. Artinya berdagang di sini dalam arti ya bukan misi utama, jadi bukan terus koyok sampean misalnya ada orang bakulan rujak atau bakulan pecel terus karo masuk Islam ya, ya bukan semacam itu ya maksudnya jalur perdagangan itu. Karena Maulana Malik Ibrahim ini kan apa? Seorang pendatang. Jadi untuk bisa diterima di masyarakat baru, yaitu di daerah Gresik, itu Maulana Malik Ibrahim ya berpura-pura menjadi penjual bahan-bahan pokok. Tuh. Nah, karena kejujurannya, keramahannya, kemudian kualitas barangnya yang memang amanah, akhirnya banyak orang yang suka terhadap Maulana Malik Ibrahim. Tuh, jadi itu hanya langkah awal untuk mendekati masyarakat yang memang asing, yang memang baru. Karena bukan asli dari Gresik ya. Ketika melihat Maulana Malik Ibrahim ini sangat jujur, nggak pernah bohong kalau jual beli, akhirnya banyak masyarakat yang suka. Nah, ketika banyak masyarakat yang suka, pelan-pelan Maulana Malik Ibrahim ini menyampaikan ajaran agama Islam. Dan wis kadung seneng karo wonge, dijak kan ya penak. Misale sampean duwe kanca, pewenaan, apian, jujur wis kaya aku lah misalnya, Pak Mutok kan penakan, ya sabar, gak pernah nyeneni. Lah sampean nek terus tak jak, ayo melok aku ngaji ya. Ini kan mesti arep gak melok kan ya gak penak. Nah, seperti itu. Sederhananya semacam itu. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini juga bisa meraih hati masyarakat Jawa di Gresik khususnya karena kesantunannya.
Jadi gak memaksa, jadi tidak pernah jadi tidak pernah memaksa dakwahnya Maulana Malik Ibrahim itu. Beliau selalu mengajak dengan cara lembah lembut dan tidak jarang-jarang untuk menolong. Nah, sering ditulung. Jadi kalau ada masyarakat yang kesusahan, ditulung. Pas gak duwe duit, dikei. Seperti itu. Lalu, sehingga lambat laun Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai jamaah yang sangat banyak. Sehingga akhirnya ya banyak orang yang terpesona. Ya, bukan lagu terpesona gitu ya. Banyak yang terpesona sehingga masuk Islam. Oke, itu gambaran singkat dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim sehingga bisa diterima di Pulau Jawa, khususnya di Gresik dan sampai di sini juga. Jadi kita Islam pada hari ini, kita beragama Islam itu juga termasuk jasa dari para aulia, dari para wali, salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim. Oke, yang paling penting adalah kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar, sebagai siswa, guru, itu bisa meneladani sifat-sifat Maulana Malik Ibrahim, kepribadian-kepribadian Maulana Malik Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tekun beribadah. Nah, ini. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini seorang yang berilmu. Yang terakhir seperti biasa, nanti silahkan dikerjakan penilaian harian 1 ya, di imteranya masing-masing, cukup pilihan ganda saja, passwordnya adalah asik. A besar, S kecil, E kecil, K kecil. Ya ini asik. Ya, ini passwordnya untuk masuk pada penilaian harian. Cukup pilihan ganda saja. Oke, itu tadi pelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran, dari nilai-nilai yang pernah disampaikan oleh Maulana Malik Ibrahim, dan kita bisa menirukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil hikmah yang tersembunyi dari Maulana Malik Ibrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tinggi, jadi ilmunya itu banyak. Ya, ilmu agama, ilmu umum, ilmu macam-macam. Itu sangat tekun beribadah. Tekun beribadah ini maksudnya kalau kita berarti ya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kita setiap hari seperti sholat, nggak usah nunggu di obrak-obrak bapak ibu nek wayai ngaji ndang budal ngaji, wayai sinau ndang budal sinau. Itu jadi tidak usah menunggu perintah, termasuk itu. Kita juga mengajak teman-teman kita yang tidak mau belajar, kita ingatkan untuk belajar. Itu yang penting. Nilai yang bisa kita terima, yang kedua yang bisa kita teladani adalah jujur. Nah, ini penting. Jadi kejujuran itu ya membawa kemanfaatan. Ya, kita harus jujurlah, jujur pada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah. Jujur pada diri kita sendiri itu misalnya kalau sampean jam belajar tidak belajar, itu sebenarnya kan sampean juga sadar.
Sampean tahu bahwa ini sebenarnya juga jelek, perilaku ini tidak baik, tapi tetap kita lakukan, tetap sampean lakukan. Itu artinya kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Tidak jujur pada ibunya misalnya. Ketoke HP-an, dolanan penggarap tugas itu. Garap tugas, Bu. Padahal dolanan. Nah, itu kita tidak jujur pada diri kita sendiri dan juga tidak jujur pada orang lain. Ramah kepada orang lain. Nah, ini cara saiki bahasanya itu ya grapyak gitu ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu sangat ramah terhadap orang lain. Supel lah, penaan, mudah bergaul, tidak pernah memandang kae wong sugih, kae wong melarat, kae wong pejabat istana, kae rakyat jelata, kae pejabat, tidak. Jadi semua manusia itu sebenarnya adalah sama. Padha karo kita nek golek bolo nggone kancane ya jangan pilih-pilih. Mergo sugih akhirnya awake dhewe bolo. Mbok gak enek kanca sing gak sugih, awake dhewe tidak bolo. Nah, itu tidak benar. Tapi kita harus selalu ramah kepada orang lain biar kita disukai oleh orang lain. Ya. Kalau kita penaan dengan orang lain, pasti orang lain juga akan penaan pada kita. Itu rumus ya. Kalau kita sering menyakiti orang lain, pasti kita pun juga akan sering disakiti oleh orang lain. Tuh. Yang kemudian cinta damai. Gak pernah tukaran, yes. Termasuk sampean nek karo adike. Oh, siapa sing sering tukaran karo adike? Karena cinta damai. Cinta damai. Tidak pernah bertengkar, baik itu dengan teman, dengan kakak, dengan adik. Biasanya paling royokan HP karo adike tukaran ya. Padha ae. Tapi setelah pelajaran ini kita harus cinta damai. Jangan sampai kita bertengkar dengan orang lain. Mengapa? Karena kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Kemudian yang berikutnya suka menolong. Nah, ini ya tolong menolong lah kita pada kebaikan. Kalau ada teman kita yang membutuhkan, ya kita tolong. Kalau ada teman yang kebetulan tidak punya paket data dan di rumah kita ada wifi, ayo nggarap tugas bareng-bareng neng omahku, itu saling menolong. Kalau ada teman yang kesusahan, kesulitan, sakit, ya kita jenguk, kita tengok, kita tanya bagaimana kabarnya, seperti itu. Itu suka tolong menolong. Kemudian bekerja keras. Ya, kalau sampean ya maksudnya belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan keras, belajar dengan bersusah payah. Karena semakin sampean belajar itu dengan keras, dengan sungguh-sungguh, tenanan, maka hasilnya itu juga akan maksimal. Jadi tidak ada orang pandai, orang pinter itu tanpa diawali dengan belajar yang sungguh-sungguh. Karena ilmu pengetahuan itu gak mungkin ujuk-ujuk enek ning kepala kita. Pasti sudah melalui proses pembelajaran, pendidikan, ataupun pengalaman. Ya, ya salah satu usahanya membaca lah, membaca. Jadi sampean ketika tadi saya suruh membaca Sunan Gresik misalnya Maulana Malik Ibrahim, ya silahkan dibaca dengan teliti, dengan hati-hati, dengan baik dan benar. Itu yang bisa sampean teladani. Oke, itu saya kira
materi dari Maulana Malik Ibrahim. Yang penting itu pertama harus sampean baca. Oke. Sampean baca, kalau tidak paham dari bacaan mulai dari silsilah riwayat hidup dan juga dakwah Maulana Malik Ibrahim, silahkan nanti ditanyakan di Imteras ini juga bisa, atau di grup WA ya. Insya Allah nanti kita pelajari bersama-sama. Kita jawab bersama-sama. Kalau saya belum bisa ya nanti akan saya tanyakan kepada yang lebih bisa. Mengapa Pak kok harus bertanya? Karena bertanya itu sebenarnya sederhana tapi penting. Lebih penting daripada menjawab sebenarnya. Karena pertanyaan yang baik dan benar itu juga akan menghasilkan jawaban yang benar. Pertanyaan yang tepat itu juga akan menghasilkan pengetahuan atau jawaban yang tepat pula. Itu manfaat bertanya. Makanya ya belajarlah, kita belajar bertanya karena itu kan juga melatih berpikir kita. Oke, yang terakhir sampean seperti